Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala. Nahmaduhu, kita semua memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita beristighfar, memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Wa natubu ilaihi, kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita semua berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Kadang jiwa kita ini ngajak yang leha-leha, jiwa kita ini ngajak yang malas-malas, atau mungkin bahkan jiwa kita ini ngajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Wa na'udzubillah min syururi a'malina aw sayyiati a'malina. Kita juga berlindung kepada Allah dari buruk dan rusaknya amal buruk kita. Terkadang ketika jiwa kita ini menginginkan sesuatu keburukan sampai qadarullah, tubuh kita ini akhirnya melakukan keinginan buruk itu. Kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam keburukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika diletakkan di atas padang pasir, kemudian bajunya dibuka. Tentunya padang pasir ketika siang itu begitu panas. Bukan cuma itu jamaah, di atas dadanya diletakkan batu yang besar, kemudian sampai dipukuli atau disabeti kalau bahasa petarukannya. Tetapi ketika diperintahkan untuk keluar dari Islam, beliau mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ini adalah ketika hidayah sudah tertancap di dalam jiwa. Dan ini merupakan permintaan terbanyak kita. Setidaknya sehari semalam kita minta hidayah sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Allah bimbing kami, ya Allah, agar senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah Islam, yang di dalam surat An-Nisa disebutkan tafsirnya. Yang diberikan nikmat oleh Allah di antaranya adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan dakwahnya nabi yang pertama kali khususnya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang salih. Kita mungkin gak bisa menjadi dua orang yang pertama, gak mungkin kita jadi nabi. Kalaupun jadi nabi palsu, na'udzubillahi min dzalik jemaah ya. Kemudian jadi siddiqin, kita juga sudah terlambat waktunya gitu. Tetapi masih ada kesempatan. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Ini adalah impian kita semua. Dan Masya Allah, saudara-saudara kita di Rafah saat ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka dan juga menjadikan orang-orang yang meninggal di antara mereka sebagai para syuhada. Dan kita pun harus selalu membela mereka, membantu mereka dalam doa-doa kita ya. Kemudian juga kalau ada donasi didonasikan ya. Seberapapun jumlahnya, insya Allah sangat berharga untuk mereka. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wassalihin, orang-orang soleh. Ini juga insya Allah dengan kita berusaha mengerjakan amal-amal yang baik, semoga kita masuk ke dalamnya ya. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu memberikan hidayah. Kita teringat kisahnya Fir'aun. Sekalipun dua nabi dikirim,
Bukan cuma satu jamaah, dua nabi. Itu adalah Nabi siapa? Dan Nabi Harun. Apakah dapat hidayah? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Oleh karena itu kita yang sudah kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya, jangan pernah menyia-nyiakan petunjuk ini. Jangan pernah kemudian melenceng dari petunjuk ini. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak mengerti kapan nyawa kita ini dicabut. Maka harapannya ketika kita istiqomah di atas hidayah, tidak melenceng, semoga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin. Kemudian kita semua menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, kemudian manasikku, ya, hewan kurban ataupun ibadah-ibadah yang kita kerjakan, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian kita juga menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah, dan cara kita beribadah hanya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa usina nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kemudian saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah bilimtisali bi awamirillahi ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan kita berusaha secara total meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami berterima kasih kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas, ya. Biasanya kadang nonton streamingnya lewat Facebook, ya. Sekarang alhamdulillah bisa silaturahim pada jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya. Namanya Masya Allah Pak, ya, Al-Ikhlas, ya Pak. Benar Pak, ya. Semoga kita semua orang-orang yang ikhlas. Sehingga ketika kita masuk ke masjid ini, kita selalu sebelum masuk sudah menata hati dulu. Setelah kemudian masuk, ditata lagi. Begitu pula ketika bermajelis ilmu, kita sama-sama belajar, kita berusaha mengosongkan hati kita dari kesombongan, hati kita dari merendahkan orang lain, gitu ya. Insya Allah ketika hati kita sebagai wadah ilmu sudah kita bersihkan, maka ilmu itu akan masuk dengan mudah, ya. Dan insya Allah akan menetap dengan indah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kalau dihitung-hitung, walaupun saya lahir di Pemalang, gitu ya, sangat jarang saya mengisi kajian di Pemalang. Mungkin kalau daerah-daerah sini baru 2 kali ini, ya. Pertama kali di Comal, kemudian baru di Tarukan ini, ya. Karena sebetulnya agak malu kalau ngisi di tempat sendiri, gitu ya. Sudah banyak ustaz-ustaz yang luar biasa, gitu ya, Masya Allah. Ini karena mungkin ada yang kosong jamaahnya, maka tidak ada akar rotan pun jadi, gitu ya. Atau kebalik Pak, tidak ada rotan akar pun jadi, gitu ya, Masya Allah. Baik, insya Allah tema kita di sore hari ini atau menjelang malam ini adalah tentang Samarat sabar, ya, tentang buah-buah kesabaran. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana tadi ayat yang kita dengarkan bersama di dalam sholat, Allah itu pasti akan menguji kita. Tidak mungkin kita kemudian selamat dari ujian itu, tidak mungkin. Dan Allah mengatakan wala nabluwannakum. Ada 2 penegasan di situ. Yang pertama adalah lam taukid, ya. Kemudian ada nun yang di situ juga artinya menguatkan. Dan sungguh benar-benar akan kami uji kalian. Bisyai'im, dengan sedikit. Allah katakan dengan sedikit, enggak banyak. Minal khauf, rasa takut, ya. Takut dengan berbagai macam, ya.
takut kemudian ada sesuatu yang membahayakan dan seterusnya. Walju, lapar. Mungkin ada yang datang ke sini belum makan gitu ya Pak ya. Ini ujian juga gitu. Wa naqsi minal amwal, kekurangan fulus gitu ya, kekurangan uang. Ya Allah, perasaan baru awal bulan gitu ya. Ternyata sudah habis buat ini buat itu, enggak apa-apa. Ini memang ujian. Wal anfus, kekurangan jiwa. Kadang ada orang yang kita cintai meninggal. Kemudian juga wassamarat, kekurangan buah-buahan. Kadang kita menanam sesuatu ya, ternyata gagal panen. Kita menanam sesuatu, besok mau panen ya, ternyata dimakan napa Pak? Dimakan tikus, dimakan hama, dimakan kelelawar dan seterusnya ya. Ini adalah cobaan yang akan menimpa kita selama kita masih hidup. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa jemaah? Untuk menguji kalian, siapakah yang paling baik amalannya. Dalam tafsir disebutkan yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling ittiba. Jadi yang amalan itu paling murni niatnya untuk Allah, dan kemudian yang tata caranya paling mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sabar itu sesuatu yang selalu akan mengisi dalam kehidupan kita. Seperti nafas kita. Kita ketika hidup pasti selalu bernapas ya. Ada yang kita hirup, ada yang kita lepaskan. Dalam hidup pun demikian, ada yang kita dapatkan, ada yang kita terima, dan suatu saat pun harus ada yang kita ikhlaskan. Ada yang kita tunggu-tunggu tiba, dan terkadang ada yang masih kita senangi, masih kita cintai, masih kita sayangi. Bahasa Jawa ini isi di teman-teman yakin. Ternyata kemudian Nabi. Itulah kehidupan. Dan setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena kalau seorang tidak diuji bahaya jemaah. Seorang kalau nggak dapat cobaan bahaya. Adanya Fir'aun, adanya Qarun, itu adalah mereka orang-orang yang kemudian gak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, maka jemaah mohon maaf, keadaan kita yang saat ini mungkin kekurangan, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Karena kadang ada orang-orang yang kemudian ketika dia diuji dengan kekurangan dia bisa sabar. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia ujian berupa kelimpahan, ya, kemudian juga kelebihan, dia malah lupa. Oleh karena itu apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita harus menjadikan kita ini orang-orang yang sabar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di sini agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang sabar. Tadi sudah kita sampaikan, kita harus yakin bahwasanya hidup kita ini pasti akan ada cobaan. Selama kita masih hidup, selama itu juga kita pasti mendapatkan cobaan. Dan cobaan ini beragam. Ada yang dicoba dari orang tuanya, ada yang dicoba dari pasangannya, yang suami diuji istrinya, istri diuji suaminya. Ada seorang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan saudaranya, dengan tetangganya, ada yang diuji di hartanya, ada yang diuji di kesehatannya, ada yang diuji mungkin ingin memiliki putra putri qadarullah belum punya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di balik cobaan itu ada pahala yang besar. Dan sabar ini sebetulnya ada 3 ya. Sabar dalam ketaatan, sabar tetap sholat, sabar tetap baca Quran, sabar tetap puasa, sabar tetap ngaji, sabar tetap kemudian melakukan kebaikan, kan butuh kesabaran. Kalau sholat imamnya bacanya panjang, butuh sabar nggak Pak? Butuh sabar nggak?
Butuh gitu. Apapun itu di antara ketaatan-ketaatan ya, seorang perempuan yang mengenakan jilbab yang besar atau mungkin sudah mulai mengenakan cadar ya. Tentu itu juga sebuah ujian tersendiri ya. Bagaimana dia harus sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar tidak gibah. Berat enggak gibah jamaah? Berat ya? Apalagi kadang cuman bertiga gitu, 2 orang gibah. Kita ini bingung nih, mau di situ nggak enak, mau pergi juga nggak enak, mau ngingetin juga nggak berani gitu ya. Ya minimal kalau bisa tadi ya, bisa mengalihkan lah gitu. Kalau ada yang gibah, kita mungkin bisa alihkan yang lain gitu ya. Besok ada kajian loh di Masjid Al-Ikhlas. Yang ngisi Ustadz Ali Imron, datang yuk, Masya Allah misalnya. Yang ngisi Ustadz Ali Mahdi gitu ya, Masya Allah. Luar biasa gitu. Nah jemaah, kemudian insya Allah kita akan lebih fokus kepada sabar yang ketiga, yaitu sabar ketika mendapatkan cobaan atau ujian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang datang sudah Allah Subhanahu wa taala perhitungkan. Sudah Allah Subhanahu wa taala takar. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin seorang diuji kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita diuji berat, berarti memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya saya mampu. Dan ingat jamaah, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Orang kalau ujian sekolah antara kelas 1 SD dengan kelas 6 SD, kira-kira tingkat kesusahannya sama enggak? Jelas tidak. Antara yang SD dengan yang SMP sama? Tidak. SMP kemudian naik ke SMA tentu beda. Sesuai dengan kemampuannya. Maka sama, ujian kehidupan pun sudah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan seseorang. Maka dari itu kita perlu kemudian mengingat tentang buah-buah kesabaran. Disebutkan di sini, tadakkar sawabal masaib. Ingat selalu pahala yang akan didapatkan ketika seseorang diuji, datang musibah padanya. Wasabra 'alaiha, dan kemudian pahala dari kesabaran ketika menerima musibah. Wa ilaika syai'an minha, dan kami sampaikan kepada kalian wahai saudaraku yang kucintai karena Allah, beberapa di antaranya. Buah sabar banyak, manfaat sabar banyak, tapi insya Allah kita akan coba menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, dukhulul jannah. Orang yang sabar itu akan masuk ke surga. Jemaah, kita sepakat. Kita semua punya cita-cita, kita semua punya tujuan. Tapi kita sepakat bahwasanya tujuan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mimpi yang lebih istimewa kecuali mimpinya seorang masuk ke dalam surga. Melihat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan surga, kemudian seseorang berada di sana dalam keadaan dirinya yang paling sempurna, dengan tinggi badan 60 hasta, ya. Kemudian dengan ketampanan yang paripurna, dengan kecantikan yang luar biasa. Itu adalah cita-cita yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap kita pasti pengen masuk ke dalam surga. Dan di antara cara agar kita bisa Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan bersabar. Disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adn, surga adn. Surga itu banyak ya.
Di antaranya adalah surga Aden, ada surga Firdaus ya. Sebutkan di sini. Yadkhulunaha, orang-orang memasukinya, yaitu memasuki surga Aden. Wa man sholaha min abaihim, dan masuk juga orang yang soleh dari ayah-ayah mereka. Dan kenikmatan yang luar biasa jamaah, ketika seorang masuk surga, mendapati orang tuanya juga masuk ke dalam surga. Makanya kalau nggak salah nanti ada kajian Ustadz Rehanul Bahrain ya. Judulnya apa ya? Kalau tidak salah reuni di surga apa ya kalimatnya? Kalau tidak salah itu membahas kitab masuk surga bersama keluarga. Kalau tidak salah, Masya Allah. Ya. Bapak kalimatnya Pak, judulnya? Berkumpul bersama sahabat di surga. Panjenengan pernah nggak keluar kota, ketemu temannya di masjid? Ih, wong comel kok, tanggane dhewe nggih. Seneng nggak Pak? Seneng. Atau ke Jakarta ke masjid apa yang besar gitu ya, Masjid Istiqlal gitu ya. Baru salam tiba-tiba dening sampean. Nah, seneng banget. Apalagi mungkin pas umroh, pas haji gitu ya. Tiba-tiba ketemu teman yang kental banget, lama nggak ketemu, bahagia nggak Pak? Bahagia. Lah ini, Masya Allah, ketemu kok di surga. Pasti kebahagiaannya luar biasa. Jadi surga Aden yang memasukinya dan masuk bersamanya, yaitu adalah orang tua mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Pak, jenengan masih ingat nggak pertama kali ketemu istri di kamar pengantin? Kok diam semua? Apa belum pada nikah ini? Yakin bahagianya luar biasa Pak, kayak mimpi gitu ya. Masya Allah gitu. Nanti insya Allah ketika suaminya soleh, istrinya juga soleha, momen itu akan terulang dengan kebahagiaan yang jauh lebih bahagia. Hatinya berbunga-bunga, mungkin lebih pada kalimat love you sekebon gitu ya, gitu kan. Bunga sekebon, ini lebih dari sekebon, setaman gitu ya, luar biasa gitu. Jadi akan terulang lagi insyaallah ya. Wa dzurriyyatihim, dan keluarga mereka. Yo ketemu embah, yo ketemu Pak Lek, Bule, Pak De, Bude, sepupu, ponakan, cucu, dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian mereka masuk surga? Ini kita sebutkan ayat yang selanjutnya, di antaranya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamnya. Dan malaikat-malaikat juga masuk kemudian kepada mereka, yaitu para penghuni surga, min kulli babin, dari setiap pintu, salamun alaikum, dan malaikat ini mengucapkan salam. Kalau dalam surat Az-Zumar juga disebutkan itu ya, ketika kemudian datang nih sekelompok orang, sekelompok keluarga ke surga, malaikat yang ramah dan nunggu depan pintu surga. Salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, kesenangan untuk kalian. Jadi mereka menyebutkan apa? Salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian, bima sobartum, dengan apa-apa yang kalian sabar dahulu di dunia. Masya Allah, gitu ya. Fani ma'ubbad dar, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, dan itulah kesudahan yang terbaik. Jadi happy ending yang terbaik itu ketika seorang kakinya sudah menginjakkan di dalam surga. Masya Allah. Makanya kalau ditanya sampai kapan kita ngaji, yuk sampai kaki kita nanti sampai ke surga Pak. Masya Allah ya. Harus semangat ngaji terus Pak. Masjid Al-Ikhlas didirikan tahun berapa Pak? Ada yang masih ingat nggak? Atau sudah berapa tahun yang lalu Masjid Al-Ikhlas berdiri? Berapa Pak? 7 tahunan yang lalu. Itu mungkin perlu dicek ini dari dulu, siapa yang rajin gitu ya, Masya Allah. Siapa yang sudah mulai nggak kelihatan, kalau bisa didatangi gitu ya. Ayo ngaji lagi yuk gitu. Biar bisa mendapatkan kebahagiaan.
Majelis taklim begini kan nikmat jamaah ya. Apalagi ini masjid yang masya Allah ada sandarannya gitu ya, luar biasa gitu. Nikmat, benar-benar nikmat sekali ya. Serasa di Timur Tengah gitu ya, masya Allah. Gitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang-orang yang masuk surga itu diberikan sambutan berupa kalimat dari malaikat, keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian, dengan apa-apa yang kalian sabar ketika dahulu di dunia. Maka ini mohon maaf buat yang para laki-laki ini buat motivasi. Istri-istri panjenengan itu bidadari surga yang sedang menyamar. Iya, menyamar dengan kecerewetannya, menyamar dengan kadang suka ngambek sendiri gitu, nggak jelas gitu ya. Itu kalau pasangan kita jaga, soleha, bisa masuk surga bareng-bareng biidznillah, itu akan menjadi perempuan tercantik, lebih cantik daripada bidadari surga yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Jadi ada bidadari yang sudah di sana, belum pernah merasakan sakit di dunia, belum pernah merasakan sakitnya mengandung, belum pernah merasakan sakitnya melahirkan, belum pernah merasakan sakitnya cobaan-cobaan dunia. Maka kalau ada seorang perempuan yang pernah mendapatkan cobaan yang begitu banyak di dunia, dia bisa masuk surga, dia jauh lebih cantik. Maka jamaah tolong dirawat bersama. Cinta ini harus dirawat. Karena cinta ini sama kayak kembang, tapi bukan kembang imitasi gitu ya. Ini harus disiram, harus dipupuk gitu ya. Gak ada yang nyindir enggak loh ya gitu ya. Enggak sampai ke situ gitu. Jadi harus benar-benar sabar gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kesabaran itu bisa menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke surga. Walaupun sebetulnya amal kita ini enggak cukup, kesabaran kita ini enggak cukup buat masuk surga. Tetapi ketika kita menjalankan kebaikan, kita sabar dengan berbagai macam cobaan, Allah ridho, maka Allah pun akan memasukkan seseorang ke surga dengan ridho dan rahmatnya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cobaan yang terberat diantaranya ketika ditinggalkan orang tercinta. Kalau kita sudah pernah, ya, mesti rasanya berat. Entah orang tua yang ditinggal anaknya, lebih-lebih kalau meninggalnya masih kecil, masih meninggalkan, mohon maaf ya, kenangan-kenangan yang begitu banyak. Ini rasanya sangat-sangat berat. Ditinggalkan orang tua yang selama ini mendampingi kita, ngantar kita sekolah, ngantar ketika kita sakit, ya, ngantar kita mungkin dulu kuliah, ngantar kita ketika kita mau keluar kota, dan seterusnya. Ketika orang-orang tercinta kemudian meninggal dunia, itulah cobaan yang terberat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah. Jadi Allah berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku, yang tertepat di sisiku, yang terindah di sisiku, kata Allah Ta'ala, bagi hambaku yang beriman, jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, orang yang dikasihinya di dunia, kemudian dia rela, ridho, ikhlas, dan bersabar, kecuali surga. Jadi balasan yang terbaik yang Allah berikan bagi seorang yang sabar ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya adalah surga. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berat sekali ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, apalagi ditinggal dalam waktu yang lama. Karena kan kalau mungkin sekedar pindah rumah itu kita sedih loh. Misalkan kita punya ustaz selama ini ngajarin kita, kemudian dekat sama kita, baik sama kita, bimbing kita, kemudian dia harus keluar kota, sedih nggak Pak? Sedih betul? Sedih banget. Apalagi dia meninggalkan dunia ini, tambah sedih. Tetapi ketika sabar, khususnya ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, maka
balasannya adalah surga. Nah, siapakah orang yang kita cintai? Disebutkan di sini, wa huwa habibuhu al-musabi kal walad, yaitu adalah orang yang dicintainya orang-orang pilihannya seperti anak. Biasanya orang tua ketika kehilangan anak itu jauh lebih sedih. Kenapa? Karena orang tua punya harapan. Orang tua itu kan buat anaknya apa aja diberikan sih, Pak? Sakit, anaknya sakit, mungkin punya uang hanya bisa untuk berobat satu orang. Siapa yang kira-kira mau didahulukan? Dirinya atau anaknya? Anaknya. Maka siapa yang kemudian sabar ketika anaknya meninggal, tentu pahalanya surga. Wal saudara. Wa kul man yuhibbuhul insan, atau semua siapapun itu yang dicintai oleh manusia, maka dia akan sedih ketika ditinggal pergi, dan dia kok mau sabar, maka itu akan menjadi apa jemaah? Sebab orang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5944. Yang pertama, dimasukkan ke surga. Maka kita harus termotivasi dengan ayat dan hadis ini agar kita selalu bersabar ketika mendapatkan cobaan seberat apapun itu. Kemudian selanjutnya jemaah yang ke berapa sekarang? Kedua ya. Yang kedua. Yang pertama tadi masuk surga. Kemudian yang kedua adalah as-sabiruna yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahala bagi mereka dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Jemaah, kalau kita ini kerja, dapat gaji katakanlah 1 juta, kemudian atasan kita mengatakan ini ada gaji tambahan 1 juta buat kamu, 1 juta lagi buat keluargamu, senang nggak Pak? Dikalikan 2, itu senang banget. Atau seorang yang sedang ujian, kamu harusnya dapat nilai 50, tapi karena kamu ini rajin, gak pernah izin, gak pernah telat, gak pernah bolos, nilaimu tak kalikan 2 jadi 100. Senang buatan Pak? Senang banget. Itu baru dikalikan 2 loh. Lah orang-orang yang sabar, pahalanya itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga, tidak terhitung, gak bisa diperkirakan berapa besar pahalanya, saking banyaknya. Disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang pahala bagi mereka dilipat gandaan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Jemaah, ada orang sabar, ada orang bersyukur. Panjenengan pilih mana? Jadi orang yang kaya bersyukur atau jadi orang miskin yang sabar? Pilih. Mesti pada pengen kaya semua. Saya juga pengen lah. Gitu ya. Ya sama, rata-rata orang seperti itu. Nah kalau ditanya, orang yang kaya bersyukur dengan orang yang miskin sabar, pahalanya besar mana? Kaya bersyukur bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa nyantuni anak yatim, bisa buat sumur, bisa perbaiki jalan, bisa buat jembatan. Kira-kira sama orang yang miskin sabar, pahalanya besar mana? Jangan salah loh, tadi kalimatnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pahala bagi mereka dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Bahkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sabar itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang bersyukur. Sekarang saya ulangi pertanyaannya, apakah jawabannya jadi goyah? Panjenengan pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Masih utuh ternyata gitu ya. Ya, terjadi diskusian yang panjang. Orang yang kaya bersyukur sama orang yang miskin sabar, mulia mana? Ternyata kesimpulannya surat Al-Hujurat. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Maka siapa yang paling mulia? Oh ya, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Memang orang yang miskin yang sabar,
masuk surga dulu. Tapi bisa jadi orang yang kaya bersyukur ini walaupun masuk surganya nanti levelnya lebih tinggi, Pak. Bisa jadi. Tapi ternyata kalau orang miskin ini takwanya luar biasa, bisa aja lebih tinggi gitu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jadi orang-orang yang sabar itu pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i mengatakan laisa yuzanu lahum wala yukal. Saking banyaknya pahala orang yang sabar itu apa? Tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Innama yu'rafu lahum gharafa. Sesungguhnya bisa diketahui pahala orang yang sabar itu nanti di surga itu mereka ruangan-ruangannya lebih mewah, istana-istananya lebih megah, ya, jadi luar biasa. Sebagaimana di dunia tingkat ekonomi kita beda-beda, nanti di akhirat pun tingkat kenikmatannya juga berbeda-beda, gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apalah kita di rumah belum punya rumah, masih jadi kontraktor, gitu. Apa itu kontraktor? Masih suka kontrak gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa istirahat di rumah. Atau mungkin punya rumah, rumahnya mungkin sederhana, tidak apa-apa. Kalau rumah kita sederhana, ayo dong istimewakan ibadah kita. Kalau ada orang-orang yang mengungguli kita dalam urusan dunia, ungguli dia dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang ketiga ya, betul? Yang ketiga adalah ma'iyatullah lis-sabirin. Wa hiya al-ma'iyatul khassah al-muqtadiyah lil ma'unah wan nasr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang-orang yang sabar dengan pertolongan dan kemenangan, wat taufiq, dan juga bimbingan, petunjuk. Makanya orang-orang yang sabar itu Masya Allah dekat dengan pertolongan Allah. Dan memang layak orang-orang yang sabar itu mendapatkan keistimewaan berupa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Kenapa? Ketika dia mendapatkan cobaan, langsung ingatnya kepada siapa? Allah. Wajar. Makanya disebutkan innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah membersamai atau bersama orang-orang yang sabar. Itu adalah apa? Pertolongannya. Kemudian apa jamaah? Kemenangan dan juga petunjuknya. Makanya orang-orang yang sabar itu biasanya akan lebih mudah mendapatkan solusi jalan keluar. Ketika dapat cobaan, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung doa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan saya pahala atas kesabaran saya menghadapi cobaan ini. Wa akhlif li khairan minha, berikan saya ganti yang lebih baik daripada ujian ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kenikmatan dan sesuatu yang berharga itu ada bungkusnya. Biasanya seperti itu. Panjenengan lihat buah-buahan, Pak. Itu mesti ada kulitnya kan? Iya enggak? Durian, senang semua panjenengan? Coba lihat kulitnya, ngeri enggak? Ngeri gitu ya. Kok ngeri Ustaz lah, memang banyak durinya, bahasa Jawanya kan ngeri gitu ya. Banyak erinya gitu ya. Maka sama ya, kenikmatan, anugerah yang akan kita dapatkan itu biasanya Allah bungkus dengan sesuatu yang meneteskan air mata ya. Allah jadikan kita hatinya sedih ya. Allah jadikan kita ini kemudian sampai benar-benar putus asa, sehingga ketika kita sudah ini langsung kita kemudian harapannya kepada Allah Ta'ala seperti itu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, coba deh kita mindsetkan dalam diri kita, kalau ada satu cobaan, Insya Allah ada hadiah apa nih setelah ini? Bisa gak kira-kira? Semoga kita punya uang. Uang kita itu kalau cuman gambarnya cuman satu, Pak. Katakanlah uang 100.000, warnanya apa, Pak? Misalkan pink gitu ya. Sininya ada gambar, sininya polos. Laku nggak buat jajan? Nggak bisa. Harus dua sisi. Uang koin
Depannya ada gambarnya, belakangnya halus, polos, plontos nih bahasanya orang petarukan. Buat jajan laku nggak? Nggak laku sama. Harusnya kita melihat satu cobaan itu dua sisi. Oh iya, memang ada sisi negatifnya, sedih, sakit, lemes, ya, kemudian menangis. Tapi ada sisi positifnya, dosa digugurkan, pahala dilipat gandakan, derajat dinaikkan, ya, masya Allah. Jadi jangan pernah melihat sesuatu dari satu sisi, ya. Lihat dari dua sisi. 6. Baik jemaah, tadi kita sebutkan yang ketiga bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, pertolongan, kemenangan dan juga bimbingan. Makanya ada istilah, apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Coba deh sebelum kita ngadu sama orang, coba deh kita adukan sama Allah Ta'ala. Sebelum kita kemudian cerita ke orang, bagaimana kita kemudian bisa menyebutkan dalam doa-doa kita. Kalau bisa kita menangis di atas sejadah gitu ya, maka itulah hal yang sebetulnya sangat solutif bagi kita, ya. Makanya kan sudah disebutkan, ya, fazkuruni azkurkum. Ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan kalian kufur. Syukur hatinya, ketika dapat nikmat hatinya bahagia. Seberapapun lisan yang ngucapin alhamdulillah, terima kasih gitu ya. Kemudian nikmatnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian disebutkan juga di situ, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, yang pertama kali dilakukan adalah harus ketaatan. Dan kita harus sadar bahwasanya cobaan-cobaan ini mesti ada. Yang namanya kehidupan pasti ada cobaan. Semua yang Allah titipkan ada waktunya, ada masanya. Itu harus selalu kita latih diri kita ini punya pemikiran yang semacam itu, punya iman yang semacam itu, sehingga nggak mudah kaget, nggak mudah shock, ya, tidak mudah panik dan seterusnya. Itu adalah yang harus kita ketahui. Ketika kita kemudian meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan mendirikan sholat, ya, maka itu adalah satu kenikmatan tersendiri. Jamaah, kita kadang perlu merenung loh, kapan sih kita terakhir menangis? Kalau kita kemudian jarang menangis, ini PR loh. Kenapa sih kita nggak menangis? Para nabi saja menangis, para sahabat menangis, para ulama menangis, orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu sering menangis. Kenapa kita jarang menangis? Oleh karena itu, ketika kemudian kita punya masalah, ya, ayo mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertolongan Allah nanti akan turun. Sebetulnya ketika kita punya masalah kemudian kita mau melakukan ketaatan, kita mau sholat, kita mau doa, itu sudah kenikmatan loh jemaah, ya. Itu sudah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, dicintai orang tua seneng nggak? Seneng ya? Karena ada anak yang lahir dibenci sama orang tuanya. Bahkan lahir malah dibunuh ada. Lahir dibuang ada. Lah kita lahir dimuliakan, ya, kemudian diberikan luar biasa banyak kenikmatan, dirawat dan seterusnya. Bahkan orang tua sampai mengatakan sayang, ya, kemudian mengatakan apa jemaah melas gitu. Ini nikmat yang luar biasa. Dicintai oleh orang tua itu kenikmatan yang besar. Maka dari itu cinta ini anugerah dari Allah Ta'ala. Dicintai oleh pasangan, seneng gak jemaah? Seneng, cintanya gak bertepuk sebelah tangan gitu loh. Nikmat banget gitu.
Dicintai oleh anak, senang nggak jamaah? Senang. Dicintai oleh keluarga, dicintai oleh orang-orang soleh, dicintai oleh orang-orang ahli sholat, ahli kajian, senang. Ya. Dibersamai mereka, senang loh. Punya teman-teman yang baik itu senang, karena teman-teman yang baik ini punya banyak sekali manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Loh, teman-teman yang baik itu kalau kita salah kita diingetin. Ya enggak? Kalau kemudian kita berbuat salah minta maaf, dimaafin. Bahkan kadang nggak minta maaf juga kita maafin. Enggak apa-apa. Jadi senang loh punya orang-orang soleh yang akhlaknya baik, mencintai kita, mau kemudian membersamai kita. Nah, ketika dicintai makhluk saja sangat senang, bagaimana dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq? Coba jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, kemudian juga dia mendengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untukmu lewat malaikat. Malaikat menyampaikan ke Rasul. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, apakah benar Allah menyebut nama saya?" Rasul mengatakan, "Iya." Jangan salah Pak, orang-orang yang ngaji seperti ini pun namanya disebutkan oleh Allah Ta'ala loh. Iya enggak? Coba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di antara sekian banyak rumah-rumah Allah di masjid. Yatluna kitab Allah, baca kitab Allah. Dari tadi kita sebutkan ayat gitu. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mempelajari isinya. Dari tadi kita kupas. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan diturunkan kepada mereka. Sebagaimana disebutkan di sini muassasah Ar-Rahmah, ya masyaallah gitu. Yayasan Ar-Rahmah gitu ya. Maka harusnya orang yang sering ikut ngaji itu lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih warahmah. Kenapa? Karena di dalam kajian disebutkan akhlak, disebutkan kebaikan. Maka orang yang paling pertama kali berhak mendapatkan praktek dari ilmu yang kita dapatkan siapa? Ya orang-orang terdekat kita. Makanya harusnya kalau kita ngaji, ya kepada orang tua semakin takdim, kepada pasangan semakin mengayomi gitu ya, semakin menghormati dan seterusnya. Sehingga nanti malah akan membuka pintu hidayah bagi mereka gitu ya. Ada satu kisah jemaah, kisah yang luar biasa. Ada seorang itu menikah dengan seorang perempuan. Laki-lakinya ini sudah hijrah ya. Sudah nyunnah gitu ya. Setelah menikah sekian lama, berlalu berapa waktu, kemudian suaminya mengatakan, "Dik, Mas ini sudah hijrah, sudah nyunnah. Enggak apa-apa, Dik." Apa kata istrinya? "Enggak apa-apa, Mas. Mas baik kok. Kalau Mas ngaji, Mas tambah baik, adik dukung Mas." Masya Allah. Dia tidak perlu menyebutkan saya ini nyunnah gitu ya. Enggak perlu ya. Tetapi dengan bukti kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, mereka orang-orang terdekat kita yang akan merasakan langsung kebaikan-kebaikan kita. Ya. Kita lanjutkan hadis ini. Tadi ya, turun yang namanya sakinah, ketenangan, turun yang namanya rahmah, kasih sayang. Kemudian apa? Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Perhatikan kalimatnya. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di sisi ya. Jadi Allah akan menyebutkan nama-nama kita di depan para malaikatnya. Walaupun nama kita nama yang Jawa katakanlah gitu ya, Allah sebutkan. Maka jemaah kita senang kalau kemudian ada tamu besar, misalkan Pak Presiden kemudian menyebutkan ya Pak Rahmat gitu, senang gitu. Sebutkan misalnya Pak Rahmat ya gitu, atau Pak siapa misalkan gitu, senang. Lah ini yang menyebutkan nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kira-kira senang enggak? Maka harus semakin semangat ngaji.
gitu ya. Masya Allah. Maka orang-orang yang kemudian mengaji akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Dan orang-orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin," dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sama, kalau kita seorang guru punya murid, ketika di kelas rajin pelajaran, maksudnya Pak, nyantel gitu ya, taat, setelah ujian nilainya bagus, senang gak Pak sama murid yang kayak gini? Senang buatan Pak? Senang, mau nek iso dadi mantuku gitu ya. Insyaallah gitu. Nah, para masyayikh itu sering loh mengambil muridnya sebagai menantunya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menantunya adalah orang-orang terbaik dan terdekatnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak dinikahkan untuk Utsman bin Affan, betul nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib, betul? Bahkan kemudian Abu Bakar As-Siddiq punya anak dinikahkan dengan Rasulullah. Umar bin Khattab punya anak dinikahkan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena baik. Jadi dicintai oleh orang-orang terbaik itu kebahagiaan yang besar. Apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik. Makanya disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin ada sebuah syair yang luar biasa. Laisa sya'nu an tuhib. Yang istimewa itu bukan ketika kamu mencintai, bal sya'nu an tuhab. Yang istimewa itu kalau kamu yang dicintai. Pertanyaannya, mencintai sama dicintai senang mana jemaah? Kok bingung? Jujur nih, mencintai sama dicintai senang mana? Dicintai. Kenapa? Kalau mencintai itu identik dengan berkorban, betul nggak? Kalau dicintai identik mendapatkan pengorbanan. Mencintai identik dengan mendahulukan. Adapun dicintai identik dengan didahulukan. Mencintai identik dengan apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Memberi. Adapun orang yang dicintai identik dengan menerima pemberian. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan cobaan, sabar. Kenapa? Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Sampaikan kepada seluruh malaikat bahwasanya aku mencintai fulan. Maka malaikat Jibril pun akan menyampaikan kepada seluruh malaikat bahwasanya Allah mencintai fulan. Bayangkan, Masya Allah. Orang kalau dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, insya Allah dicintai oleh orang-orang soleh juga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali kalau kita punya hati mencintai orang-orang yang baik dan dicintai oleh orang-orang yang baik. Kita punya hati cinta dengan kebaikan dan kemudian kita dicintai oleh ahli kebaikan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalaulah kemudian kita nggak punya apapun di dunia, tapi kita punya orang-orang soleh yang mencintai kita, itu sudah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Bukankah mereka ketika sholat mendoakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, jadi senang ketika kemudian kita dicintai oleh orang-orang yang terbaik, lebih-lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik. Kemudian yang kelima, takfirus sayyi'at liman sabara ala ma yusibuhu fi halid dunya. Orang-orang yang sabar, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaburul musabu am saghura, baik musibahnya itu besar maupun musibahnya kecil. Musibah yang besar ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Musibah kecil sandalnya hilang.
Jenengan nek sendal hilang di masjid senang apa sedih? Sedih. Ustaz, sendal saya baru Ustaz, dikasih orang yang saya cintai hilang Ustaz. Ganti sendal gapit, cangklir mana Pak Ustaz? Gitu. Ya Allah. Gitu. Tetap harus sabar. Gitu ya. Karena apa jamaah? Kalimatnya apa? Walillahi ma a'ta, walillahi ma akhadha. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan untuk kita, dan milik Allah juga apa yang Allah ambil dari kita. Jadi kalau kita siap untuk menerima, suatu saat harus siap untuk merelakan. Tukang parkir Pak, itu salah satu ya contoh ya, walaupun saya tidak mengatakan itu baik ya. Dia itu ketika ada motor datang diambil yang punya, seneng nggak? Monggo apa? Jangan kan nggak mungkin. Karena dia merasa semuanya adalah titipan. Nah, coba kalau kita bisa kayak gitu, ya hidup kita lebih enak, lebih ringan gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan ya, hadis dari Abu Hurairah ya. Hadis terkait bahwasanya apapun yang menimpa kita itu akan menjadikan kita mendapatkan ampunan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Ma yusibul mu'min," apapun yang menimpa seorang yang beriman. Ya. Apapun yang menimpa seorang yang beriman. Min nasobin wala wasobin wala hammin wala haznin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushaquha illa kafarallahu biha khotoyahu. Apapun yang menimpa seorang yang beriman min nasobin, berupa sesuatu yang melelahkan. Kerja lelah gak jamaah? Lelah, capek. Kemudian apalagi wala wasobin, sakit apapun ya. Sakit apa contohnya Pak? Hah? Sakit hati ya, apapun lah, mau gatel, mau pusing, mau pilek ya, meriang dan seterusnya gitu ya. Kemudian apalagi di sini wala hammin, atau misalkan sesuatu yang membuat dia itu apa Pak? Ya gelisah. Kemudian juga hazanin, ya khawatir. Wala adan, atau sesuatu yang menyakiti dia. Wala ghammin, atau apapun yang menjadikan dia apa jamaah? Ya merasa terganggu. Hatta syaukah, sampai duri. Entah itu duri dari pohon atau mungkin duri dari tulang-tulang eri gitu ya, yang kemudian yushaquha, mengenainya, illa kafarallahu biha khotoyahu, kecuali dengan perantara itu Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Panjenengan jalan kena kerikil, dosanya digugurkan sama Allah. Gitu ya. Panjenengan kemudian jalan qadarullah, kakinya jerimbet nopo misalkan nge pintu, itu jadi pengukur dosa. Tapi tetap harus hati-hati, gitu ya. Atau nggak sengaja misalkan istrinya lagi jahit gitu ya, lagi nondomi, tiba-tiba ces gitu, aduh kena gitu, kayak gitu. Itu juga jadi penggugur dosa, gitu ya, masya Allah. Jadi apapun itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menimpa kita akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keenam, karena ini sudah jam 19:04 ya, yang terakhir, husulus sholawat war rahmah wal hidayah minallahi taala. Mendapatkan sholawat, mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan rahmah, kasih sayang, mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu sabar. Tadi kan disebutkan ya, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang kalau musibah menimpa mereka,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pertama kali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Ya, mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, kasih sayang Allah. Allah itu kalau muji seorang, kemudian orangnya itu kok ridho, Allah akan ridho sama dia. Dan kalau Allah sudah ridho, Allah berikan apapun yang dia minta. Masya Allah. Ya. Kemudian apalagi? Wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan hidayah. Walaupun masalahnya susah, tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan sehingga dia mendapatkan solusi dari permasalahannya, atau Allah akan datangkan orang-orang yang akan menolong dia, membantu dia, menghilangkan kesusahannya. Ini Masya Allah ya, kalau orang itu sabar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir kami sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terkadang seorang hamba itu dia Allah takdirkan menempati tempat yang tinggi. Tetapi karena dalam mencapai tempat yang tinggi ini ya sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia dengan ujian-ujian sehingga dia itu bisa sampai ke derajat itu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatun, kalau hamba tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya satu derajat, satu tempat, lam yablugha bi amalihi, yang dia ternyata tidak bisa mencapai tempat yang tinggi itu dengan amalnya. Bisa, kurang. Maka apa kata Rasul? Ibtalahullah fi jasadihi. Maka Allah akan uji dia dalam masalah jasadnya. Mungkin sakit, atau mungkin juga ada satu hal yang kemudian menjadikan dia sulit gitu ya dalam jasadnya. Au fi malihi, atau Allah uji dia dengan sesuatu yang menjadikan hartanya kurang, hartanya hilang. Au fi waladihi, atau Allah uji di anaknya. Ya, Masya Allah, anaknya sakit, anaknya meninggal, atau mungkin mohon maaf ya, anaknya naudzubillah durhaka dan seterusnya. Summa sabbarahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kesabaran, menakdirkan dia ini punya sifat sabar ya. Ala dzalika, atas cobaan yang menimpanya, hatta yuballighu al-manzilata allati sabaqat lahu minallah, sampai orang tersebut ya ketika sabarnya itu akan menjadikan dia sampai kepada tempat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan berupa tempat yang tinggi yang tidak bisa diraih dengan amal-amal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar salat kita ini yang khusyuk berapa persen sih? Selama 5 waktu, kapan sih kita benar-benar bisa tepat waktu? Ya, kita introspeksi lah, kan banyak kita ini kurangnya. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita cobaan, kita hibur diri kita, oh ya Allah, mungkin ini karena kekurangan saya. Kita punya masalah-masalah yang berat, oh mungkin ini penggugur dosa saya di masa lalu. Oh mungkin ini hal yang akan menjadikan saya ini diangkat derajatnya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 6 buah kesabaran yang tadi kami sampaikan sebagai hiburan buat kita semua, bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Kemudian orang-orang yang sabar itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang tidak terhingga. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan nikmat yang besar, yaitu berupa kebersamaan Allah bersamanya. Yaitu dengan apa? Dengan pertolongan, kemenangan dan bimbingan. Kemudian orang-orang yang sabar akan Allah cintai. Orang-orang yang sabar akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan orang-orang yang sabar
akan mendapatkan sholawat, rahmat dan hidayah. Dan tadi sebagai penutup, orang-orang yang sabar akan mendapatkan tempat yang tinggi yang Allah sudah tentukan baginya. Kalau memang dia belum bisa mencapai tempat tersebut dengan amal-amalnya, maka Allah akan uji dia, sehingga dengan kesabarannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sampai ke tempat atau derajat yang tinggi tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Monggo jamaah, barangkali tidak ada pertanyaan. Baik, tafadhol. Yang pertama kaitannya dengan akhir. Ketika ada akhir kemudian, maka kabar kamu alhamdulillah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir seperti itu iman berkembang, berarti keimanan sangat tinggi. Atau yang kedua, kita didoakan misal ada yang buat kita ada yang ini nanti pasti dan juga semangat, dan doakan juga untuk bagi para jamaah yang ada dan minta doa juga. Baik. Dua pertanyaannya. Yang pertama, Pak Rahmat ini bertanya, ada orang sakit, kita tanya kabarnya bagaimana, malah ngucapin alhamdulillah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, li'anal insan inda hululil musibah lahu arba' halat. Orang itu ketika mendapatkan cobaan itu ada 4 keadaan. Ada 4 jenis seseorang dalam menyikapi cobaannya. Kata beliau yang pertama, an yatasakhat, dia marah. Lisannya bahasa Jawa apa Pak? Nyepatani, ngucapin kalimat-kalimat yang jelek. Kemudian perasaannya seudon sama Allah, aku didolimi sama Allah. Allah ini tidak adil. Allah tidak sayang sama saya. Kemudian hatinya marah. Tangannya mencakar-cakar rambut, menyobek-nyobek baju, kakinya nendang pintu, dan seterusnya. Postingannya sumpah serampah. Ini orang yang pertama. Orang yang marah ketika dicoba sama Allah, dan dia rugi. Udah dapat cobaan, dapat dosa. Orang yang kedua kata beliau, wal halatu tsaniyah an yasbir, orang yang sabar. Sabar itu apa, Pak? Dia sedih. Dia merasa, ya Allah, rasanya gak enak. Perasaannya seperti itu, tapi apa? Hatinya berusaha husnudzon. Kemudian pikirannya berusaha positive thinking. Lisannya enggak mengatakan perkataan yang jelek, tangannya ini enggak melakukan perbuatan yang buruk. Ini orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, an yardo, orang yang ridho. Jadi hatinya ini enggak ada masalah, Pak. Dapat cobaan, ya wajar. Saya dicoba. Saya masih manusia. Wajar diliputi dengan musibah, cobaan. Saya manusia. Kalau saya onde-onde diliputi wijen, Mbak. Gitu ya. Kemudian hatinya itu merasa enteng gitu loh. Seolah-olah dia nggak dapat cobaan sama sekali. Orang lihat dia susah, ya, ternyata dia bisa senyum. Orang lihat dia kurang, ternyata bisa kurban. Gitu. Nah, orang yang keempat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Ketika dapat cobaan dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Coba bareng-bareng Pak. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Saya sedih, alhamdulillah. Saya nangis, alhamdulillah. Saya kehilangan, alhamdulillah. Ada nggak orang kayak gini? Insya Allah ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah, masya Allah, mengajarkan kepada kita. Rasul itu kalau melihat sesuatu yang nggak senang, mendengar sesuatu yang nggak senang, Rasul mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Jadi orang yang mendapatkan cobaan malah bersyukur. Dan memang sebetulnya harus bersyukur, Pak. Ya pertama sabar, naik menjadi ridho, menjadi bersyukur. Karena kadang cobaan Allah itu benar-benar manfaatnya luar biasa buat kita loh. Contoh nih, orang ya,
ketika mau berkaca. Jenengan ingat ceritanya Nabi Musa, ya, kalau tidak salah, ketika menemani Nabi siapa? Khidir. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan Nabi ya. Itu ketika kemudian lihat ada kapal digompeli, Pak. Tahu digompeli? Dicuili. What's the meaning of cuil? Ya, gitu ya. Dicuili sampai ini gimana ini kok gini, nanti kalau tenggelam semua gimana? Kamu mau menjadikan semua tenggelam? Gitu ya. Ternyata apa, Pak? Kapal ini itu diincar oleh begal laut, bajak laut, dan dia tuh paling senang kalau ambil kapal yang bagus. Setelah mendekat, kapalnya gompel rak situ, akhirnya pergi, gitu ya. Jadi kadang ada cobaan yang kecil menyelamatkan kita daripada cobaan yang besar. Itu banyak kasus, ya, banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu. Contoh ada kisah, mungkin jangan pernah lihat video, orang sedang nunggu angkot, gituin semut kakinya, Pak. Akhirnya Bapak, waduh sakit nih, geser, tiba-tiba ada truk atau bus atau mobil yang nabrak tempat dia berdiri tadi, jedier. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, kemudian saya nggak digigit semut dan saya tidak geser, wassalam. Tamat sudah. Ya, jadi gitu ya, kadang ada satu cobaan yang kecil menjadikan kita selamat dari cobaan yang lebih besar, seperti itu. Nah kemudian tadi yang kedua ada yang sakit ya Pak. Ya, kita doakan syafahullah syifaan ajila, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera. Syifaan la yughadiru saqama, semoga sembuh total, tidak kambuh lagi. La ba'sa tahurun insyaallah, semoga sakitnya tidak berat dan semoga menjadi penggugur dosa bagi dia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, semoga Allah menyembuhkan semua orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Ada yang kurang Pak tadi? Sudah. Masyaallah, jazakallahu khair. Masyaallah. Bapak guru apa Pak di sekolah? Maksudnya ngajar nopo? Komputer, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya. Bisa berdakwah lewat ilmu dunia Pak ya. Karena saya juga punya guru yang ngajak saya sampai haji dan sebagainya. Di antara itu adalah guru geografi. Jadi beliau kalau ngajar diingatkan dengan langit, dengan bumi, dengan turunnya hujan, Allah yang mengeluarkan tanaman, senang ternyata, Masya Allah. Bisa dikaitkan. Ada yang lain jamaah? Atau cukup? Monggo. Cukup insya Allah. Alhamdulillah, senang sekali Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada maupun di akhirat ya. Kalau ada kebaikan dari Allah Taala bisa kita ikuti. Kekurangan kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.